Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Bang, Gimana kabarmu, Yong? sehat? Sehat dong. Rambut. Benerin Benerin dikit. Sadap. Kemana aja sih kau, Bang? Ada di sini aja kita. Oh, udah lama nggak ini ya? Kita Udah lama. ngomong baju ungu tuh ya. Oh iya dong. ungu. Ngeri. Supaya Ketemunya estetik. marun tuh belakangnya tuh. Nah, nabrak nggak tapi? Nabrak nggak? Nyampe dong. Nyampe lah, Om. Sedap. Gimana? Sehat, Bang? Sehat. Lu gimana kabarnya? Sehat banget. Gimana? Kayaknya cerah banget di hari ini ya. Haruslah Harus karena ya. kan bintang tamu kita ini kan yang membawa cerah musik jazz di tanah air kan. Iya. Iya nggak sih, Yong? Buat gue kehormatan Yongki Show yang YouTube-nya ya sempat vakum tapi pas nongol lagi beliau mau datang. Itu pencapaian. Beliau mau datang dan buat gue suatu kehormatan beliau bisa menyumbangkan dan menyempatkan diri untuk datang Mampir ke ya. sini dan mampir di studio keren ini ya Bang ya. Iyo, Di mana? MW. MW Kok lu sekarang Studio. nanya gua sih? Oh iya nggak apa-apa. Oke. Oke. Siapa bintang tamu kita, Yonggi? Tanpa panjang lebar. Yes. Buat saya beliau adalah jazz hero Indonesia. Kenapa? Karena beliau yang membawa jazzer-jazzer di sini untuk tampil di negara Eropa dan Amerika, serta beliau yang juga membawa musisi jazz Eropa atau Iya, Amerika betul. yang datang ke Indonesia. Iya. Tanpa panjang lebar, kita sambut Om Peter F. Gonta. Iya. Luar biasa. Halo Om. Peter. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Om Peter? Baik. Wah, tuh kan Yong, Wah, semangatnya beda. Yong. suaranya Lu beda harus lebih banget, kenceng suara. dong. Om Peter apa kabar? Baik. Masa kalah semangat? Iya. Suaranya adem banget ya. Iya. Adem. Thank you for coming Om. Terima kasih kembali Terima nih kasih. diundang. Aku boleh. Ada hujan apa nih? Wah, hujan berkat Om kalau Om Peter datang ke sini. Iya. Terima kasih Om udah mau mampir ke acara kita. Wah, kehormatan nih dapat di iya, tempat iya. nih Yongki, kita orang itu. yang gue ini banget nih. Yang gue luar biasa lah. Terima Yongki kasih, nih. Om. Ya. Iya. Terima kasih. Gimana Yong, kalau lu ngelihat sosok Om Peter tuh gimana Yong? Om Peter Gonta itu hero seperti tadi yang gue bilang di Iya. introduction depan. Kenapa gue bilang hero? Satu, kalau kata pendahulu-pendahulu itu ya Bang ya. Jadi Om Peter itu yang membawa mereka untuk main di overseas. Di North Sea Jazz Festival, di Iya. Amerika. Dan di beberapa cafe yang membuat musisi-musisi sana tertegun. Ngelihat musisi kita Lihat gitu musisi kita. Dan di arah baliknya juga, sebaliknya juga Om Peter yang mengundang musisi luar atau mancanegara untuk datang ke sini. Iya. Maka itu kan terjadi kolaborasi. Keren banget. Dan ketepatan bintang tamunya kita itu musisi-musisi yang udah berangkat itu Om. Iya. Jadi yang udah pernah berangkat. Nah kita tanya nih kali Om. Ah, ya. tanya. Gimana tuh Om sampai punya ada kesempatan untuk membawa para musisi senior-senior kita untuk bisa tampil di sana, itu bisa diceritain kali Om? Oh ya, sebetulnya gue cinta aja sama negeri gue. Oh. Keren. Jadi Iya. caranya sendiri-sendiri kan masing-masing. Ada yang mempertontonkan wayang, ada yang mempertontonkan kultur Indonesia, ya, ada yang mengontorkan gamelan. Ya saya mempertontonkan jazz. Oh. Dalam arti kata karena jazz itu kan merupakan satu musik yang sangat universal, ya. Jadi kalau kita bawa ke luar negeri, biasanya orang luar negeri, mohon maaf nih, Iya. saya ini sangat seneng banget lihat gamelan. Ya. Oh. Cuman gamelan itu oleh asing itu suka dia tanya, ini musik bagus. Tapi kan dia cuman pentatonik, Iya. cuman 4 notnya. Iya. Pentatonik Gamelan. cuman 4 notnya. Kalau kita pertontonkan gamelan, dia suka pada nanya, wow, nice music.
which century? Abad keberapa katanya. Kita bingung jawabnya Om. Kita bingung jawabnya. Saya bangga sekali. Tapi buat orang luar negeri, belum tentu kenapa dia main 72 not. Chopin, Mozart, ya kan, Beethoven. Sementara kita masih 4 not. Jadi dia suka tanya, wow, dari abad keberapa? Nah, itu suka buat saya tuh nyesek. Oh. Ganggu ya, Om, ya. Kayaknya kita tuh cuman tahu kultur abad ke-8, ke-7, ke-6 gitu. Tapi begitu kita bawa jazz, dia bilang, wow, ada sekolah musik ya di Indonesia. Ah, Kelasnya beda tuh ya langsung jadi mereka langsung tanya, wow, Indonesia sudah maju katanya. Begitu lihat denger jazz, dia bilang, wah Indonesia sudah maju. Kalau denger gamelan, dia bilang, wow, abad keberapa katanya. Jadi ini buat saya jadi tantangan. Bahkan saya sangat senang dengan gamelan, jangan salah, karena itu merupakan kultur yang sangat kaya ya. Nah itu tantangannya. Jadi saya bangga kalau membawa musisi dari Indonesia, ternyata mereka dengan pendidikan yang limited, dengan sekolah musik yang terbatas, konservatori kan di Indonesia belum ada. Zaman itu ya Om ya. Sekarang juga masih belum ada. Yang ada Yamaha Music School. Oh iya memang. Ya, tapi konservatori di mana kita belajar musik, sejarah musik, ya ada sekolah seni di Jogja ya. Iya. Tapi kan kalau di luar negeri kan kalau konservatorium itu merupakan sesuatu yang betul-betul diajarkan untuk menjadi orchestra leader, menulis lagu, menulis part buat orkestra yang 55 piece, 40 piece dan sebagainya. Nah itu kita belum ada. Nah oleh sebab itu saya rasa ini sesuatu merupakan tantangan buat kita ke depan. Gitu ya. Keren. Berarti atas kecintaan itu Om punya kesempatan akhirnya Om membawa musisi-musisi tanah air gitu ya Om ya? Ya buat demo aja, kasih demonstrasi bahwa Indonesia ini udah maju gitu. Keren. Ya, Jadi ngangkat yang- citra bangsa juga ya Bang ya. Iya. Memang ini contoh ya, saya kasih contoh sebentar. Iya. Waktu saya pernah ditempatkan di luar negeri, itu kita tuh kultur Indonesia sering membawakan gamelan, wayang kulit dan sebagainya. Dan orang asing itu bilang, wow, ini bagus sekali, tapi dia nggak ngerti apa. Nah bahasanya adalah begitu kita bawa Dira Sugandi dan ADMS, dia langsung bilang, wow Indonesia sudah maju. Nah ini hal-hal ini yang membuat saya merasakan mempromosikan Indonesia tidak perlu melalui yang macam-macam. Melalui jazz juga sudah cukup. Melalui jazz juga sudah cukup. Melalui musik lah, melalui musik. Melalui musik ya. Keren ya? Nah, Keren. tapi hebatnya Om Peter Ganta mempromosikan Indonesia sebagai bangsa ya, supaya citranya bangsa Indonesia tuh naik di mancanegara. Tapi sebaliknya Om Peter juga bawa itu musisi mancanegara buat datang ke sini Bang. Ya itu juga Itu kan gimana tuh bukan Om tuh? pekerjaan gampang juga lah. Nah, inilah. Jadi Indonesia itu, jadi saya cerita sebentar ya. Iya, Contoh apa-apa. kalau Silakan Om, cerita. silakan Om. Jadi, Banyak juga nggak apa-apa. jadi waktu kita tahun 2002 ada bom Bali. Iya. 2004 ada bom Bali, Iya. bom Bali 2. Tiba-tiba negara kita itu sepi. Kemudian Presiden SBY waktu itu menyatakan apa yang mesti kita lakukan. Ya saya ngertinya cuma melalui jazz, melalui musik. Iya. Saya bilang gimana kalau kita adakan festival musik di Indonesia dengan mengundang banyak artis asing ke Indonesia. Supaya kelihatan Indonesia aman. Tapi nggak ada yang mau datang. Kenapa? Mereka bilang, wah itu ada tsunami, itu ada bom Bali, ada banyak orang yang mati. Wah kita takutlah ke Indonesia. Akhirnya saya bilang, tunggulah saya coba tanya. Karena saya kebetulan banyak kenal musisi asing di luar. Iya. Karena saya lama tinggal di Los Angeles. Nah pada saat itu kita undang nggak ada yang mau datang. Contohnya siapa Om? Boleh nggak sebut? Banyak. Mulai dari Lee Ritenour pada saat itu, Bob James, ada Nancy Wilson, macam-macam yang datang yang kita mau ajak ke Indonesia, Incognito, ya. Tapi mereka nggak mau datang. Akhirnya saya punya ide, gimana kalau kita undang orang yang berani? Wow. Nah, orang yang berani datang itu waktu itu James Brown.
James Brown. I feel good. Ya, I feel good. Tadadadadadadat. Ya. Nah, James Bond itu baru keluar dari penjara. Karena karena kekerasan domestik. Oh. Kekerasan rumah tangga, ya kan? Masuk dia ke penjara. Nah, waktu keluar penjara nggak punya uang. Saya tawarkan sama dia, "You mau datang Jakarta nggak?" Dia bilang, "Tapi ya banyak bom, ini orang pada takut." Dia bilang, "Mau ada bom, mau apa, kalau bayarannya bagus saya datang." As simple as cuan. Iya dong. Cuan. Nah, kita bayar dia fee-nya besar sekali pada saat itu. Gitu ya. Sampai mencapai $500.000. Wow. $500.000 kan zaman itu 6, 7, 8 miliar ya. Iya. Sekarang juga gede, Bang. Sekarang juga gede sekali. Begitu dia datang, kita umumin James Brown akan datang ke Java Jazz. Tapi kita nggak bilang berapa kita bayar dia. Terus banyak artis bilang, James Brown datang. Iya datang. Dia nggak takut. Nggak ada apa-apa. Akhirnya gara-gara James Brown banyak yang mulai ikut-ikutan. Kenny Rankin, Dave Koz, kemudian David Benoit, kemudian macam-macam datang. Dan akhirnya mereka datang ke Indonesia. Dan inilah menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia aman. Gitu. Nah, karena nama kita kan di luar tuh dengan bermacam-macam orang yang menjelekkan, yang tidak suka Indonesia, akhirnya Indonesia dilihat, wah kalau artis sudah mau datang ke Indonesia, artinya Indonesia aman. Gitu. Jadi menggagas itu tahun berapa, Om, kalau boleh tahu? Saya sih sebetulnya mulainya udah dari tahun, pertama-tama tahun 86 ya. Saya bawa dulu yang artis-artis yang ada Embong Raharjo, ada Joko, ada Didi Haju, yang kita bawa mereka ke North Sea Jazz. Baskara ya, Om? Baskara, Oh. ada Mates juga. Mates, ya. Iya. Nah, tapi pada tahun karena saya suka jazz, ayah saya kan pemain trompet. Oh. Jadi dan punya orkestra dulu. Ayah saya tuh yang dulu mendidiknya Jack Lesmana, Oh. Jack Lemmers ya, Bubi Chen, Oh. Mariono, Haryono, macam-macam itu semua main dengan ayah saya di bandnya gitu. Jadi karena senang ya saya buka yang namanya James dulu di Blok M. Panglima Polim bukan, Om? Panglima Polim, JAM. betul. Yogi udah lahir belum? Wah, masih jadi ayah, Om. masih ada di awang-awang, Ya. Om. Yogi lahir tahun berapa? 90-an lah, Om. Oh ya, Yongki mungkin 4 tahun ya. Makanya saya lihat anak-anak suka datang kali ya. Jadi Tahun 94. James itu dibuka dengan mendatangkan siapa, Om, pertama kali, Om? Pertama mendatangkan ada El Jero Wow. datang, ada Lee Ritenour, ada Dave Koz, ada Chick Corea, ada ya top-top semuanya yang datang ke James itu musisi-musisi top. Tapi yang kita cari adalah musisi Amerika yang main di Australia. Dari Australia dia mau berangkat ke Jepang mesti lewat Indonesia kan. Berhenti sini dulu lah. Gitu. Nebeng ya, Om, ya? Nebeng kita. Akhirnya datang. Oh, Banyak musisi top dulu yang datang. Oh. Terus mau nanya dong Om, untuk tantangannya untuk mendatangkan para musisi-musisi luar itu apa sih Om yang paling menantang itu apa, selain yang tadi ya Om ya tentang negara kita ada ini, ada itu. Karena kan ini untuk kaitannya dengan kita yang muda-muda nih. Ya. Ketemu orang luar aja udah minder duluan lah, Iya. duluan lah. Saya Tantangannya rasa apa sih, Om? begini, kita terhadap orang asing, janganlah kita sombong. Kalau kita bilang pada orang asing, listen, you main di Indonesia, tapi kita masih keterbatasan dalam menyiapkan alat-alat Anda, teknologi, penonton dan sebagainya. Kita masih negara kurang, masih belum maju, agak sedikit terbelakang dibandingkan dengan kalian. Biasanya responsnya mereka, oh nggak apa-apa. Kita suka karena kita artis, kita ingin menghibur orang-orang pun yang belum. Tapi kalau kita bicaranya sudah besar, terlalu tinggi, mereka juga requirement-nya akan tinggi. Biasa begitu dengan manusia. Kalau kita meninggikan diri, mereka nanti akan mempunyai requirement yang tinggi. Kalau kita merendahkan diri kita, mereka juga akan melakukan itu sifat manusia, mengadaptasi dengan diri kita. Atau dia bilang, sorry, kita nggak bisa. Tapi jiwa manusia kan sebetulnya adanya kebaikan. Kejahatan itu kan
bukan sifat manusia. Sifat manusia dasarnya adalah baik. Baik. Jadi kalau kita baik dan meminta, pasti mereka mau. Oh, Nggak jadi ada masalah. kita juga harus bilang bahwa misalnya gini ya Om ya, ini sound gua masih jelek nih tapi gini-gini, itu memang harus diomongkan aja ya Om ya. Omongin aja. Nggak usah ditutup-tutupin ya gitu malahan ya. Lama-lama dia bilang, udah saya bawa soundman sendiri aja. Yuk ada ini itu nggak? Nah gitu. Jadi biasanya begitu gitu. Jadi. Oh gitu ya. Keren. Gila ya, tantangannya maksudnya. Keren. Nah terus nih Om mau ngomongin tentang ini dong Om, Java Jazz. Saya kan juga sama Yongki juga hampir tiap tahun lah kita main gitu kan Om. Ya. Nah cuman bisa dibilang Java Jazz itu adalah salah satu festival musik yang benar-benar festival dan itu berbarengan mainnya dan waktunya juga keren banget, semua on time segala macam. Itu menerapkan di Indonesia saya rasa juga dulu awalnya pasti nggak gampang ya Om ya. Dan aku dulu masih ngelihat Om dulu masih sering bantu-bantu, yang saya bantunya dulu waktu masih di JCC Om. Iya. Om masih yang sibuk-sibuk juga. Iya. Nah itu apa tuh Om untuk menerapkannya kepada anak-anak Indonesia bahwa kita sebenarnya bisa loh, kita buat on time lah apa segala macam. Gini ya, kita seringkali tuh meminimalisir kemampuan dari bangsa kita. Satu-satunya kalau kita sudah melakukan sesuatu selalu harus kita evaluasi. Kita bicarakan, kita dudukan, tahun depan mesti gini ya. Tahun depan kita harus lakukan ini. Untuk itu apa yang kita mesti lakukan? Jadi kalau dibandingkan dengan tahun pertama sampai dengan sekarang, pertama-tama adalah dari segi sound technical systemnya, kemudian lightingnya bertambah baik, kemudian crowd controlnya, kemudian ticketingnya, kemudian on time performance-nya, artist treatmentnya, manajemen panggungnya, itu semua tuh dari tahun ke tahun kita bertambah baik. Dan boleh saya katakan bahwa mungkin kita di Indonesia boleh bangga dengan diri kita karena kita orang Indonesia gampang belajar sebetulnya. Kalau diajarin cepat belajarnya. Dan selalu ingin membantu. Kalau di luar negeri, kalau ini bukan kerjaannya dia udah dia lihat-lihat aja dah. Oh gitu ya. Iya. Nah di Indonesia itu masih untung sampai saat ini kita masih ya nggak takut untuk ngotorin tangan lah kira-kira. Dan bantuan kerjasama tuh di Indonesia tuh luar biasa. Jadi sekarang yang lakukan Java Jazz itu anak-anak muda semua. Anak muda semua. Dan kebanyakan anak-anak yang baru lulusan universitas. Dan mereka kerjanya memang dengan passion karena mereka situ kerja bukan untuk uangnya, tapi untuk menemukan jati dirinya. Gitu. Tapi saya harus lihat gini Bang ya. Keren. Om Peter udah lama di luar negeri, terus Om Peter tetap melihat Indonesia dari kacamata yang positif. Lihat Bang, kacamata yang positif. Nanya dong Om, kan kalau tadi kan kita ngobrol bagaimana Om Peter mendatangkan artis luar negeri yang datang ke Indonesia. Sekarang karena aku juga dengar di awal Om Peter juga hero gitu pada waktu tahun 86, kayak tadi Om Peter juga cerita gimana bawa orang-orang. Nah, gimana Om Peter membawa orang sini dengan segala budayanya untuk main di luar Om, dan bagaimana mereka nggak dipandang sebelah mata. Ya. Oh sebetulnya gini Yongki juga gitu ya. Tapi yang kita perlukan adalah kepercayaan juga dari artisnya. Umpama Yongki nih, di kita sekarang belum ada yang namanya agency. Agency masih serabutan. Sebetulnya tugas daripada agency dan manajemen sebetulnya untuk ngatur schedule daripada artisnya. Tapi manajemen tuh nggak boleh urusan kontrak dengan pihak ketiga. Cuman mesti ngurusin artis saja. Gak boleh tuh Om ya? Nggak boleh. Sering ketabrak-tabrak. Gitu. Nah agency yang harus melakukan negosiasi. Manajemen harusnya bicara dengan agency. Contoh sekarang kita lihat ada Joey Alexander. Joey Alexander mempunyai agensi di Boston, ya, dan dia menyerahkan seluruh kehidupan masa depannya kepada agensi itu. Manajemennya tuh adalah ibunya, ngurusin hidupnya, makannya, apa segala macam, pakaiannya dan sebagainya. Tapi main di mana, kerja di mana, perform di mana, kontrak berapa, ini agensi yang kerja. Nah saya sekarang sudah punya kontrak dengan Rega. Rega Dona. Ya, dengan Rega Dona karena saya rasa Rega adalah seorang yang
menurut saya world class musician gitu Iya. ya, dengan harmonikanya. Iya, dengan instrumen yang langka. Dengan juga sih. instrumen yang langka itu. Nah, dengan ini kita nih, tapi kita nanti akan mempromosikan Rega kemana-mana di luar negeri. Bukan untuk jadi main artis, tapi juga artis pendukung dulu. Featuring Ya, artis ya. featuring artis. Ya seperti dia main dengan Mike Del Ferro, ya kita kirim dia main di Blue Note Jazz di Jepang, kita lihat dia main di Eropa, kita kirim dia main di Inggris dan sebagainya. Ah ini contoh-contoh. Jadi umpama Yongki gitu ya. Kalau Yongki bikin agency agreement boleh, Yongki boleh bikin agency agreement dengan siapa aja. Tapi katakanlah kita itu boleh menjual Yongki ke negara-negara lain, ke Jepang, ke Korea dan sebagainya. Tapi di sini kita harus punya satu konsep, jualnya apa? Apa yang kita mau jual? Nah, di sini kita harus persiapkan macam-macam. Kita harus punya EPK-nya, electronic promotion kit-nya harus ada, contoh-contoh musiknya harus ada, historinya harus ada. Nah, ini harus dikumpulkan agar supaya kita bisa sampaikan ke orang lain. Nah, contoh sekarang kita kan lihat seperti Barry Liku. Barry Liku Mahua kita suruh main dengan Kirk Whalum. Nah, Kirk Whalum sekarang kalau umpamanya dia lagi main di Asia, kita tawarkan ini ada Barry Liku Mahua. Bisa nggak dipakai? Ah, itu bisa dipakai gitu. Tapi untuk maju sendiri sebagai Barry Liku Mahua, orang kan belum kenal. Nah, itu step by step itu harus diperkenalkan. Yang paling sukses yaitu Joey Alexander sekarang, karena dia dipromosikan oleh Wynton Marsalis, ya kan? Iya. Ya. Jadi harus ada orang di belakang yang mempromosikan, lah. Ya. Promotor ya. Promotor. Iya. Dan Agency. Agency. Harus ada agency, ya. Dan lebih kerennya lagi yang tadi pertanyaan lu kan tahun 86 yang tadi itu kan, sampai dengan sekarang loh. Om Peter masih ngelakuin itu loh. Ya buktinya tadi dengan si Rega tuh ya masih muda sekali kan. Ya. Wah keren Om, terima kasih Tapi banyak. kita Om. lihat banyak musisi baru ya sekarang. Indonesia banyak musisi baru dan bukan hanya, tapi yang kita lihat sekarang bertambah majunya sebuah negara, bertambah menjadi tuan rumah lagu Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, lagu Indonesia lebih populer daripada lagu-lagu asing sekarang. Karena banyak sekali dari menuju ke bawah, pendapatan per kapita kita naik. Jadi yang di bawah juga sudah mulai mendengarkan musik dan sudah mulai betul, dengar Tulus, mulai dengar ya dulu ada Glenn Fredly almarhum, kita ada Tompi, kita ada penyanyi-penyanyi Krisya ya, Krisya CHRIS. Siapa namanya si grup Ilman, itu? Ilman. Ya itu. Ilman. Jadi itu kan Diskoria. itu kan sekarang menjadi sangat populer di Indonesia. Iya. Gitu. Tapi Om kalau yang gitu-gitu update ya Om ya? Apa melek juga ya Om yang gitu-gitu ya Om ya? Dengan saya punya saya suka musik ya, segala macam musik saya coba dengar aja gitu. Up to date loh. Sampai Lale dia tahu. Abah Krisya dengan inisialnya dia tahu loh. Iya. Keren. Gila, keren. Om. Ya mesti dong kalau nggak cuma ngomong doang ya. Iya. Om cerita tentang ini dong Om, tentang jatuh cintanya Om terhadap jazz itu dimulai dari kapan, terus dari usia berapa? Gimana? Dari usia saya 6 tahun. Karena ayah saya kalau dulu keliling, kita naik bus, naik kereta api, dia suka bawa saya. Jadi saya ikut aja dengarnya. Dan disitulah saya kenal dengan Jack Lesmana. Disitulah saya kenal dengan Bubi Chen, Mariono, Daryono. Semuanya itu disinilah yang saya kenal mereka. Terus Om berarti sempat belajar instrumen juga berarti Om ya? Saya nih musisi yang gagal. Dulu ibu saya beliin saya piano waktu saya umur 9 tahun. Tapi umur 10 tahun ibu saya keluarganya bangkrut. Yang pertama dijual piano saya. Wah. Ya itulah kira-kira. Berarti sempat belajar klasik gitu Om, sempat atau enggak? Hanon aja. Oh Hanon. Ya sempat sampai di sana aja. Nah, iya berarti Keren sempat ya, ngalamin itu ya. Tapi hari ini Om Peter
lebih dari sekedar musisi. Buat gue kan hero dari tadi gue ngomong. Iya. Dia hero, dia suka dengan apa jazz, dia cinta sama Indonesia, dia gabungkan kecintaannya sama jazz, kesukaannya sama Indonesia. Ya udah. Dia tuh barang ya. Dia bawa orang-orang itu keluar, dia bawa artis luar tuh main ke Iya. sini. Untuk yang terakhir Om, ada apa Om yang belum kesampaian yang pengen Om buat di Indonesia ini, boleh dikasih bocoran Om, apa sih yang pengen banget Om buat di Indonesia ini yang belum kesampaian atau rencananya Ini Om? namanya siapa sih, lupa saya. Oh, akhirnya kena ya semua ya. Iya. Iya. Oke. Saya nggak berani, oke. saya sebenarnya nyebut nama di sini Om. Ya, Sorry nih. titit. Ya, gini, sebetulnya saya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Anak saya Dewi itu sekarang menjadi anggota asosiasi pagelaran festival di Indonesia. Dan alhamdulillah kita waktu COVID itu pertama-tama, oleh karena kita dengan banyak hubungan dengan Pak Luhut, ya Pak Luhut yang sebetulnya mensupport agar festival dijalankan lagi. Oh, iya. Nah, saya cuma melihat bahwa ke depan kita harus banyak berinteraksi dengan Menparekraf, ya. Kita harus membuka lapangan pekerjaan kita bukan dengan musisi kita saja, tapi juga dengan membawa artis-artis dari luar. Janganlah kita mencoba. Saya sedih nih Lady Gaga nggak boleh ke sini. Saya harapkan nanti Indonesia terbuka. Lady Gaga boleh, siapa aja boleh datang kemari, kan semuanya. Iya, benar, Om. Kenapa enggak? Setuju. Gitu. Nah, buat saya ini merupakan sesuatu bahwa saya melihat bahwa demokrasi musik itu harus ke depan tuh harus ada. Demokrasi Setuju musik. Om, setuju Om, setuju Om. Demokrasi musik ya. Itu Setuju bahasa yang banget, baru buat gue tuh. Om. Demokrasi Iya. musik. Ya. Setuju Tapi banget tuh. memang kalau menurut gue ya Bang, dari obrolan kita hari ini di konten ini, Om Peter adalah salah satu orang yang pas untuk menggagaskan demokrasi musik. Kenapa? Karena satu, Om Peter di masa lalu berhasil ya kan membawa orang-orang Indonesia buat main keluar. Yang kedua, apa sedemikian orang luar juga mampu dibawa ke sini sama Om Peter. Terus yang ketiga yang paling penting, up to date. Gila, tadi ngomong Chrisye langsung itu beliau yang ngomong loh, bukan kita loh. Harus tuh Om ya, biar Gitu. jiwa muda Oh, iya. terus. Yang Siap. mungkin untuk yang podcast sudah dulu kali ya. Kita Iya. lanjut di jamming, nanti kita mau lihat nih Om Peter. Cuman kalau dikasih air putih enak juga. Wih, Oh, boleh nanti kali. makanya ada break kali, Boleh break. Boleh kali, Break ya. air putih. Thank you everyone. Botol aja botol. Oh Botol. boleh, siap. Thank you sekali lagi, kita tepuk tangan buat Peter Gonta. Oh Peter, thank you banget udah datang ke Yongki Show. Terima kasih. Kapan-kapan kita boleh berkolaborasi bareng kali Om. Ya? Siap. Teman-teman, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini dan konten ini, kita sudah menyimak obrolan bersama Peter Gonta. Buat gua hero musik Indonesia. Bukan cuma jazz ternyata ya. Iya, Dia iya. tahu sampai up to date kekinian kok. Jadi gua rubah Peter Gonta, hero music of Indonesia. Saksikan terus Yongki Show lewat YouTube ini, Anda bisa lewat komputer, lewat handphone atau apapun ya. Oke, tetap sehat, semangat. Kita kembali di episode jamming bersama Peter Gonta.